Salve saudara-saudariku yang terkasih, ketika saya mendampingi beberapa pasangan suami dan istri, seringkali saya mendapatkan kesaksian mereka bahwa mereka mengatakan, kami tidak bahagia pastor di dalam ikatan perkawinan kami. Bahkan juga ketika saya mendampingi mereka yang bermasalah dalam ikatan perkawinan, yang akhirnya juga bercerai, itu mereka rupanya mengeluh bahwa tidak ada kebahagiaan di dalam rumah tangga mereka. Saudara-saudariku yang terkasih, fakta-fakta ini menyedihkan sekali. Apalagi orang Katolik memutuskan untuk bercerai. Padahal di dalam kitab suci, sabda Yesus sendiri sudah mengatakan bahwa tidak boleh ada kuasa manusia manapun untuk menceraikan pasangan sendiri. Tidak boleh. Ya, suami dan istri yang sudah dipersatukan oleh Allah di dalam ikatan perkawinan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, persepsi berkaitan dengan kebahagiaan ini bisa meruntuhkan kesetiaan pasangan suami dan istri sendiri. Mengapa? Karena fokus mereka pada kebahagiaan. Padahal, saudara-saudariku yang terkasih, kebahagiaan itu merupakan akibat atau dampak dari kesetiaan suami dan istri melaksanakan, memelihara tujuan perkawinan menurut gereja Katolik. Jadi dalam gereja Katolik, kebahagiaan itu bukan tujuan yang utama dan pertama. Kebahagiaan itu adalah dampak dari komitmen untuk memelihara tujuan perkawinan. Nah, saudara-saudara yang terkasih, apa sih tujuan perkawinan dalam ajaran gereja Katolik? Nah, saudara nanti silakan baca ya di dalam kitab hukum kanonik, Kanon 1055. Dikatakan di sana bahwa ada 3 tujuan perkawinan, yaitu kebaikan suami dan istri. Nah, bukan kebahagiaan, tapi kebaikan suami dan istri. Lalu yang kedua adalah keterarahan pada kelahiran anak. Lalu yang ketiga adalah pendidikan anak. Nah, saudara-saudari yang terkasih, apakah 3 tujuan perkawinan ini ada dasarnya dalam kitab suci? Tentu saja ada. Ada banyak, nanti silakan Anda baca kitab suci. Pasti 3 tujuan perkawinan ini ada landasannya di dalam kitab suci. Saya ambil contoh misalnya soal kebaikan suami dan istri. Di dalam kitab Kejadian bab 2 ayat 18, Tuhan Allah sudah berfirman di sana bahwa tidak baik kalau manusia seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya. Lihat saudara-saudariku yang terkasih, suami dan istri itu mesti berjuang ya memberikan yang terbaik kepada pasangannya. Karena Tuhan Allah sudah berfirman, tidak baik kalau manusia seorang diri saja. Berarti kalau suami dan istri itu ya dipersatukan dalam ikatan perkawinan, tujuannya adalah supaya mereka baik. Maka masing-masing di antara mereka harus berjuang untuk memberikan yang terbaik kepada pasangannya. Lalu juga harus berlaku sebagai penolong bagi pasangannya. Jadi saya membayangkan begini, dan memang seperti beginilah yang harusnya diharapkan kepada pasangan suami dan istri. Dari hari ke hari, pasangan suami dan istri itu karena saling memberikan yang terbaik kepada masing-masing, maka mereka dari hari ke hari semakin lebih baik. Karakternya semakin baik, sikap hidupnya semakin baik, ketekunannya semakin baik, kedisiplinannya semakin baik, perjuangannya semakin baik, melaksanakan tanggung jawab juga semakin baik. Nah, ini yang harus diperjuangkan oleh suami dan istri. Dan kalau ini terlaksana, saudara-saudariku yang terkasih, maka dampaknya apa? Kebahagiaan, sukacita, kesejahteraan. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, apakah kelahiran anak ada dasarnya dalam kitab suci? Ada, saudara-saudariku yang terkasih. Kita ambil contoh, misalnya di dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 28. Tuhan Allah sudah berfirman, beranak cuculah, ya, berkembang banyaklah. Jadi Tuhan Allah sendiri sudah berfirman, sudah memberkati pasangan suami dan istri supaya melahirkan anak-anak. Suami dan istri kalau begitu menjadi rekan kerja Allah untuk meneruskan kehidupan di dunia ini. Nah, saudara-saudara yang terkasih, pertanyaan selanjutnya, apakah pendidikan anak ada dasarnya dalam kitab suci? Tentu saja ada, saudara-saudara yang terkasih, ada banyak malah. Saya ambil contoh, misalnya
Di dalam Injil Matius bab 19 ayat 14, Tuhan Yesus sudah bersabda di sana, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, karena orang-orang seperti mereka itulah yang mempunyai kerajaan surga. Jadi Tuhan Yesus mengharapkan supaya orang-orang dewasa, orang tua, mendidik anaknya mengenal siapa Yesus dan membawa anak-anak itu kepada Yesus. Di manakah itu saudara-saudariku yang terkasih? Salah satunya misalnya di dalam gereja. Lalu juga di dalam gereja anak itu dibaptis, dijadikan kembali ya menjadi putra putri Tuhan Yesus sendiri, disaturagakan dengan Tuhan Yesus sendiri. Jadi karena orang tua sudah menerima anugerah anak dari Tuhan, maka melalui baptisan anak itu dikembalikan menjadi putra dan putri Yesus sendiri. Saudara-saudariku yang terkasih, nanti silakan Anda juga baca kitab Amsal bab 29 ayat 17. Di sana sudah tertulis kurang lebih begini isinya. Didiklah anak-anakmu, maka akan memberikan ketentraman dan sukacita kepadamu. Saudara-saudariku yang terkasih, orang tua terikat kewajiban untuk menjadi rasul dan guru bagi anak-anak, untuk mendidik anak-anak. Nanti Anda bisa baca itu dalam kitab hukum kanonik, Kanon 226, paragraf kedua. Tuhan memberkati. Amin.